dari acara ini kami berkumpul di sini di tingkat DPW dan tingkat DPD. Yang pertama, kami ingin menerima informasi dan menyampaikan kepada seluruh petani kami dari pelosok 116 kabupaten mengenai upaya, strategi, dan diplomasi pemerintah Indonesia dalam mendukung kelapa sawit rakyat sebagai komoditas strategis nasional yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, diharapkan pada acara ini timbul identifikasi masalah dan potensi kebun kelapa sawit rakyat yang terkait petani dalam kawasan hutan, sertifikasi lahan, peningkatan produktivitas, harga, TBS, ISPO, dan tentu saja yang lagi tren pada saat ini adalah pemanfaatan energi terbarukan. Lalu dalam pertemuan ini juga kami akan menghimpun usulan-usulan dari berbagai daerah tentang pengembangan kelapa sawit Indonesia yang akan dilanjutkan untuk seterusnya. Lalu yang keempat, kami akan melakukan deklarasi bersama, menginisiasi komitmen bersama, karena sawit Indonesia adalah kita. Tandanya bukan hanya petani, tetapi juga pemangku kebijakan, pelaku usaha perkebunan harus bersatu untuk berkomitmen untuk sawit Indonesia yang berkelanjutan. Lalu yang kelima, yang terakhir, kami selaku asosiasi perkebun yang dilahirkan oleh Dirjen Perkebunan pada waktu itu, Sekju Kementerian Pertanian, tentu ingin terus mensukseskan program pemerintah, mensukseskan program-program strategis pemerintah yang menyangkut hajat hidup kami selaku petani kelapa sawit rakyat. Dapat kami laporkan, peserta pada hari ini dari petani kami berjumlah 300 orang ditambah 100 orang undangan sehingga bergenap menjadi 400 orang, berasal dari 22 provinsi dan 116 kabupaten, dan dapat kami pastikan dari Aceh ada 10 kabupaten, dari Sumatera Utara 14 kabupaten, dari Riau 11 kabupaten, bahkan dari Merauke juga ada Pak Menko hadir di sini, petani kelapa sawit dari Papua Barat juga hadir di sini kelapa sawit. Bapak Menko yang kami hormati, acara ini tentu terselenggara berkat dukungan dari mitra-mitra strategis kami. Mitra-mitra strategis ini adalah lembaga-lembaga riset pendidikan, baik usaha pengusaha yang selalu mendampingi para petani untuk membantu peningkatan produktivitas dan untuk mewujudkan kebun kelapa sawit berkelanjutan. Yang pertama tentu saja dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS, sebuah lembaga yang Bapak Presiden Jokowi dirikan pada tahun 2015. Sudah memberikan kiprah yang luar biasa bagi petani. Hampir 10.000 petani kami Pak sudah mendapatkan pelatihan, hampir 40.000 sudah mendapatkan permajaan, dan hampir 1.200 anak petani kelapa sawit sudah disekolahkan mendapatkan beasiswa. Pada waktu BPDPKS berdiri, Pak Menko, orang di samping Bapak, Pak Bayu yang meramunya dari nol, sehingga bisa BPDPKS berjalan dengan baik pada hari ini. Lalu yang kedua, mitra kami strategis yaitu dari Instiper. Rektor Instiper silakan berdiri Pak Pur. Ini Pak Pur, Rektor Instiper, satu-satunya universitas yang mempunyai lulusan sarjana perkebunan kelapa sawit Bapak. Jadi kami mengirim 300 anak petani sawit kami ke sana di Jogja. Mungkin nanti Pak Menko bisa mengunjungi untuk memberikan kuliah umum ya, Pak Rektor. Menyapa anak-anak petani kami Pak, anak-anak buruh tani kami yang disekolahkan oleh negara ini melalui dana sawit. Lalu mitra strategis kami yang ketiga adalah dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPI), pada hari ini diwakili oleh Pak Mukti dan Bang Togar. Terima kasih telah membantu petani, dan kami memang telah melakukan MOU di Bali supaya GAPI dan Akasindo tidak terpisahkan. Lalu dari perusahaan besar ada 3 perusahaan yang membina dan mempunyai plasmanya, yaitu yang pertama Sinarmas. Kita tepuk tangan untuk Sinarmas yang sudah melakukan kemitraan yang bagus dengan petani plasmanya. Lalu Asian Agri, tepuk tangan untuk Asian Agri, untuk Astra Agro Lestari, lalu untuk Pusat Riset. Nah ini Pak, dari daerah kita Sumatera Utara Pak, Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS, Bapak Dr. Hasil Siregar, mana? Datang? Oh, silakan berdiri. Dan dari BPJS Ketenagakerjaan hadir di samping Bapak, melindungi para petani kita yang mengalami kecelakaan kerja. Dan yang terakhir dari BUMN yaitu PT PN 5 juga berkenan untuk menjadi mitra strategis kami. Oleh karena itu Bapak Menko, kami ada sedikit stand di belakang 10 booths dari para mitra strategis kami. Mohon berkenan Bapak nanti bisa melihat stand tersebut.
Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya, keringanan langkahnya untuk hadir pada hari ini. Mohon maaf bila tidak berkenan dalam pelayanan atau penempatan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami tutup, kami ada 2 bait pantun. Pantun yang pertama, jalan-jalan ke bunga raya, singgah sekejap melepas penat. Jika negeri hendak berjaya, lindungi pekebun, majukan sawit. Hujan lebat, basah terasa, sampai di rumah, tukarlah baju. Sawit berjaya, harga terjaga, itu modal untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.